Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Wah, Ahmad Yani itu para suaranya. senior, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Kang Lukman Hakim, penulis khusus tokoh-tokoh bersejarah, tokoh umat, bangsa dan negara ini. Kita bersyukur karena itu mari kita buka salasan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari yang ketiga. Kira-kira apa nih, Kang Lukman? Temanya tentang apa nih? Ya, kita mulai masuklah ke riwayatnya Pak Nasir itu. Nah. Ya, alhamdulillah. Ini kita bicara tentang nasab dan hasab. Kalau misalkan hasab itu penting juga. Kalau hasab itu di atasnya ini orang tuanya ini pekerjaannya apa, bidangnya apa gitu. Itu ada yang mengkaji setelah itu urut ke atas gitu, maka oh pantas dia ini pedagang, pantas dia ini apa namanya jadi juru tulis misalnya sampai ke bawah ke pemikir. Nah, jadi samping nasab hasab juga seperti itu buat pembelajaran buat kita ya. Kang Lukman, kami persilakan langsung Kang. Kita lanjutkan yang kemarin. Ya nanti disinggung Mas kabarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Sekjen, ada Pak Iman, ada Pak Nur, ada Ustadz Okbah, sudah baru Walid Okbah baru masuk. Teman-teman semua, pada pertemuan ketiga ini saya ingin memulai dengan tadi itu yang disebut nasab dan hasab. Pak Nasir itu nama lengkapnya Muhammad Natsir. Ini agak unik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa huruf Latin. Pak Nasir menulis itu Natsir. Tapi dalam bahasa Arab itu Muhammad Nasir. Pakai sod. Kalau di kita itu kan kalau T sama S itu artinya sa. Nasir. Pada lahir di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tanggal 17 Juli 1908. Pak Nasir ini dengan Pak Imam tuh bedanya 40 tahun dengan Mas Imam Soeharjo. Mas Imam Soeharjo 17 Juli juga itu. Tapi 1948. Dari ayah yang bernama Idris Sultan Saripado dan ibu bernama Khadijah. Ayahnya seorang juru tulis. Pernah itu antara ditugaskan di Makassar, di penjara Makassar. Artinya Nasir ini tidak berasal dari keluarga yang kaya raya, bukan juga dari keluarga bangsawan, tetapi minat belajarnya tinggi. Kebetulan Nasir ini termasuk salah seorang bukan korban tapi dampak dari kebijakan politik etis pemerintah Belanda. Ya kan, dengan politik etis itu kan Belanda membuka sekolah-sekolah. Sebenarnya sih maksudnya bukan untuk mencerdaskan anak-anak jajahan, tetapi agar anak-anak jajahan itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi dibentuklah pada tahun 1914 itu sekolah sekolah inlander, sekolah untuk kaum pribumi. Nah, Nasir
itu untuk masuk HIS saja nggak bisa, tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Karena dia hanya anak pegawai kecil. Nah, Nasir itu hanya bisa masuk di sekolah, itu pun hanya menumpang. Dulu ada sekolah namanya di bawah HIS itu, sekolah kalau di Jawa namanya sekolah Ongkoloro. Sekolah kelas 2. Yang membedakan dengan HIS, kalau di HIS itu bahasa pengantarnya bahasa Belanda, kalau di Ongkoloro itu, di sekolah kelas 2 itu, bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu dianggap lebih rendah dari bahasa Belanda. Untuk masuk di sekolah Ongkoloro ini pun, Pak Nasir itu susah. Dia sampai harus menumpang. Kebetulan, kepala sekolahnya itu baik hati. Jadi diperbolehkanlah Pak Nasir itu ikut numpang sekolah. Nanti kalau datang, kalau istilah saya apa, pengawas, ya, penilik sekolah, kalau ada datang ngontrol ke sekolah itu, Nasir harus sembunyi. Atau kalau informasinya lebih dulu datang, misalnya nanti jam 10, si penilik akan datang ke sekolah itu, Nasir disuruh pulang. Nah, begitulah. Jadi, sampai kemudian ketika itu kakaknya Pak Nasir itu, di Padang, mengajak Nasir untuk mencoba masuk ke sekolah HIS di Padang. Sudah dites, tapi ternyata juga walaupun lulus nggak bisa masuk situ. Akhirnya kebetulan ada beberapa pejuang membuat HIS swasta. Maka Nasir pun akhirnya bersekolahlah di sekolah itu. Di HIS Adabiah di Padang. Nah, ini dilalui Nasir, sudah selesai HIS, dengan susah payah akhirnya selesai, aja dengan segala romantikanya akhirnya selesai. Nasir akhirnya beruntung dia, karena orang tuanya walaupun tidak cukup berada, tetapi sadar tentang pentingnya pendidikan. Nasir waktu itu sedang berpikir-pikir untuk melanjutkan sekolahnya atau bekerja. Tapi kata ayahnya, jangan mikir kerja, kamu sekolah saja. Nasir pun kemudian mencoba, karena hasil sekolahnya nilai-nilai selama di HIS bagus, Nasir mencoba diam-diam mendaftar melalui pos ke AMS di Bandung. Ini sekolah setingkat SMA. Jadi dulu AMS, sekarang SMA. Nah, karena nilainya bagus, dikirim, dan ternyata lulus. Bukan hanya lulus, tetapi Nasir itu diterima dengan beasiswa. Nah, ketika Pak Nasir, kemudian Nasir kecil ini melapor ke ayahnya, bagaimana ini, katanya terus lanjutkan aja. Nah, maka mulailah episode Nasir di Bandung. Itu tahun 27. Jadi sekitar tahun 27, Nasir melanjutkan ke Bandung. Inilah episode Bandung. Nah, di Bandung ini ternyata Nasir itu, ya maklum lah, dia ini kan anak sekolah, tetapi sekolahnya di Sumatera Barat, di Padang. Bahasa Belandanya kurang bagus, jadi dia suka diledek-ledek gitu. Oleh guru, ada gurunya, guru bahasa Belanda. Itu suka diledek, bahasa Belanda kalau dia tanya, kamu lulusan Mulo mana? Lulusan Mulo Padang. Oh, pantas lah. Jadi dengan nada sinis, si dosen itu menjawab mengatakan begitu. Ya pantas lah katanya, Mulo Padang. Nah itu
menyakiti betul perasaan Natsir. Karena itu dia bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, karena dia ingin mengangkat nama Mulo itu. Jadi karena itu satu. Yang kedua, di AMS itu ada pelajaran bahasa Latin. Dan Nasir merasa mata pelajaran bahasa Latin itu mata pelajaran pokok yang benar-benar sulit. Karena itu dia perlu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Maka 3 bulan pertama di AMS itu Nasir tekun betul belajar bahasa Latin. Nasir menulis begini, pukul 15 sampai pukul 16.30 dia konsentrasi mempelajari mata pelajaran pokok itu. Selesai belajar bahasa Latin, barulah Nasir mengikuti pelajaran lain. Jadi betul-betul Pak Rosihan Anwar itu pernah bercerita bahwa kalau orang sudah bisa bahasa Latin itu bahasa yang lain itu jadi gampang. Saya nggak tahu apa betul begitu. Jadi Pak Nasir akhirnya menguasai itu dan dia lulus dengan nilai baik. Jadi dalam 6 hari itu demikian jadwalnya. 16, jadi pulang sekolah jam 15 sampai 16.30 belajar. Terus nggak ada itu. Tapi nanti pada hari libur, jadi Nasir ini bukan juga orang yang cuma belajar saja. Dia perhatikan juga itu kepentingan rohaninya. Jadi nanti kalau sudah hari Sabtu, ini Sabtu petang, sore-sore dia sudah mandi, sudah pakai pakaian yang parlente, yang sudah disetrika licin, pakai pantalon lengan panjang, pakai jas tutup. Dia mulai jalan. Jalannya kemana? Jadi ini kata Pak Nasir dalam tulisannya itu, dia jalan ke satu lokasi favoritnya di depan kantor polisi. Di sana Nasir makan sate Madura. Ketemu Mas Imam di situ kayaknya. Ya, di kedai Madrawi. Itu Pak Nasir sampai hafal itu. Ini mungkin masih ada famili dengan Mas Imam juga. Makan sate Madura di kedai Madrawi. Setelah itu dia keliling di Pasar Baru. Sekedar untuk cuci mata. Mengendorkan urat saraf yang tegang selama 1 pekan. Nanti pulang, pulang dia lewat ke depan Hotel Homan. Di Hotel Homan itu Pak Nasir agak lama di situ berdiri. Ada sesuatu yang menarik, yang terlampau sayang untuk dia lewatkan. Apa itu? Itulah suara musik orkestra Hotel Oman yang dimainkan setiap Sabtu petang. Di antara alunan suara merdu orkestra itu, Nasir menikmati dengan penuh minat suara gesekan biola. Jadi sejak AMS, Pak Nasir itu sudah menikmati itu gesekan biola. Mendengar suara biola, Nasir teringat kepada biolanya. Nasir rindu kepada biolanya, akan tetapi karena takut pelajaran yang terganggu, biola itu dia lupakan. Nah, sekalian, pada kira-kira pertengahan kelas 2 di AMS ini, Nasir dengan takdir Allah bertemu dengan seorang guru utama Persatuan Islam, Ustadz Hasan. Jadi pertemuan itu pertemuan yang sangat menarik hati Nasir. Jadi Nasir sering sering bertanya kepada Ustadz Hasan, dan Ustadz Hasan itu selalu meladeni dengan sungguh-sungguh anak muda itu. Kalau Nasir datang, kata Nasir, kalau dia datang ke rumah Ustadz Hasan itu, dia lihat Ustadz Hasan itu sedang dia kan punya percetakan, dan percetakan itu nggak seperti sekarang. Percetakan itu dulu
huruf demi huruf itu dikumpulin itu. Jadi dia sedang bikin proof. Saya nggak tahu generasi sekarang mengalami, kalau saya dulu mengalami itu, huruf-huruf itu dikumpulkan terbalik itu di satu kotak. Jadi Pak Ustaz Hasan itu setiap Pak Nasir datang sedang bekerja di percetakan. Tapi melihat Nasir datang, Ustaz Hasan selalu menghentikan pekerjaannya. Kata Pak Sukan, Ustaz nggak usah, saya cuma nggak ada perlu yang khusus, saya cuma anu aja mau silaturahim. Oh, enggak. Ayo, apa yang saudara perlukan? Pertemuan makin intens sesudah ada kejadian anak-anak AMS itu suatu hari diminta untuk datang ke satu gereja. Inilah untuk pertama kalinya Natsir hadir datang ke gereja. Di gereja itu anak-anak AMS itu diminta untuk mendengarkan ceramah dari Dr. Christopher. Ceramahnya itu tentang Islam. Kata Pak Nasir, isi ceramahnya sih awalnya bagus saja. Dia puji-puji Nabi Muhammad apa segala, tapi nanti ujungnya Islam itu salah. Nah, di situ kemudian sebagai Muslim Pak Nasir nggak terima. Tetapi yang jadi soal, nggak mungkin dia mendebat ceramah Christopher di gereja itu. Jadi Pak Nasir tuh jengkel betul, tetapi dia tidak bisa menanggapi. Dengan takdir Allah, tiba-tiba beberapa hari kemudian, ada koran Badung, itu memuat kutipan dari ceramah Dr. Christopher di gereja itu. Atas dasar ceramah itulah, Natsir muda ini kemudian menulis tanggapan. Dan orang Belanda itu nggak bisa menolak tanggapan Natsir karena dia memuat. Nah, dalam proses membuat tanggapan itulah, Natsir kemudian sering bertanya kepada Ustaz Hasan. Ini juga seperti kemarin diceritakan oleh Yani. Rupanya begitu juga itu Pak Natsir itu begitu, Ustaz Hasan itu begitu caranya. Jadi Pak Natsir itu mungkin belajar juga dari Ustaz Hasan. Natsir kemukakan, ini begini, gimana Ustaz? Langsung Ustaz Hasan pergi. Nah, kalau itu jawabnya ada di buku ini. Kalau yang ini di buku ini. Jadi Ustaz Hasan tidak pernah menjawab ini harus begini, enggak. Ustaz Hasan menjawabnya dengan memberi buku. Nah, Pak Nasir kemudian mempelajari buku itu, jadilah satu tulisan. Ketika tulisan itu ditujukan ke Ustaz Hasan pun dia enggak kelihatan seolah-olah enggak antusias membaca itu. Kata Ustaz Hasan, ini tulisan saudara yang bertanggung jawab sepenuhnya atas isi tulisan itu. Jadi kalau saudara sudah yakin atas kebenaran tulisan ini, sudah kirim aja. Nah, ternyata tulisan itu dimuat. Nah, sesudah tulisan itu dimuat, oleh Ustaz Hasan, tulisan itu kemudian diterbitkan menjadi buku. Buku dalam bahasa Indonesia judulnya Nabi Muhammad. Nah, saudara sekalian, sesudah itu mulai minat awalnya itu Pak Nasir masuk ke AMS itu ingin menjadi Mr. Indrechten. Zaman itu Mr. Indrechten itu sesuatu yang kebanggaan lah. Tiba-tiba sesudah dia bersama dengan Ustaz Hasan ini, minat untuk mendapat Mr. Indrechten itu pelan-pelan meredup. Dia merasa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar menjadi Mr. Indrechten, yaitu mendidik anak-anak sekolah. Karena waktu itu Nasir melihat anak-anak HIS, anak-anak SMP, anak-anak Mulo,
itu walaupun mereka Muslim, tetapi mereka nggak bangga kepada Islam. Mereka nggak punya pengetahuan tentang Islam. Nah, mulailah Nasir kemudian berpikir ini harus ada yang nelateni untuk mengembalikan mereka. Nasir kemudian mulai menulis buku-buku kecil. Misalnya Marilah Sholat. Ya. Lalu tulisan itu dia bagikan ke Mulo, ke HIS. Jadi sambil sekolah, hanya masuk kelas 3, sambil sekolah, sambil terus mengajar, sambil terus menulis, sambil terus berdiskusi dengan Ustaz Hasan. Tetapi ternyata tetap saja Nasir itu ketika ujian lulus dengan nilai baik. Kepala sekolahnya ketika Nasir lulus itu, kepala sekolahnya membisikkan pada Nasir, saudara Nasir, dengan nilai-nilai yang saudara peroleh ini, maka saudara berhak melanjutkan kuliah, studi, ke Fakultas Ekonomi di Belanda, atau ke Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Dua-duanya dengan beasiswa penuh. Atau menjadi, kalau sekarang aparatur sipil negara, PNS, ASN, dengan gaji 130 gulden per bulan. Itu besar sekali, Om. Tapi kata Pak Nasir, entah bagaimana nggak ada minat saya untuk melanjutkan sekolah itu. Saya melihat ada tantangan yang lebih besar yang harus saya hadapi, yaitu bagaimana memulihkan giroh anak-anak muda itu kepada Islam. Dan yang jadi soal, bagaimana saya harus menyampaikan ini pada orang tua saya. Padahal kedua beliau itu sangat ingin melihat anaknya datang nanti ke Padang dengan membawa gelar Mister Indra. Pelan-pelan Pak Nasir kemudian menulis surat, sedemikian rupa, tapi akhirnya alhamdulillah kedua orang tuanya memahami cita-cita itu dan merestui. Maka Nasir pun kemudian full. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Nasir kemudian bersama-sama Ustaz Hasan, bersama Pak Fakhrudin, itu menerbitkan majalah judulnya Pembela Islam. Pembela Islam ini sangat gigih ya, namanya Pembela Islam. Ya membela Islam. Nah, misalnya ada orang mengkritik Nabi Muhammad. Nah, majalah ini kemudian membela Nabi Muhammad. Diserangnya lagi, diserang balik yang menyerang Nabi Muhammad itu. Nah, di masa ini Pak Nasir dan teman-teman kemudian mulai berpikir, zaman itu mulai Soekarno juga di Bandung. Tahun 27 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Pak Nasir mengakui beliau tertarik juga pada Pak Nasir itu, pada Bung Karno itu. Bung Karno itu kalau pidato luar biasa. Kata Pak Nasir, kalau isinya sih biasa aja. Saya udah hafal kalau isinya itu. Tapi cara dia menarik massa itu luar biasa. Jika Pak Nasir dan teman-teman itu sering hadir. Tapi lama-lama kata Pak Nasir, loh ini Soekarno kok lama-lama menganggap enteng Islam. Islam nggak perlu, jangan bawa-bawa Islam ke politik. Nah, mulai dia mengkritik poligami. Nah, di sini kemudian Pak Nasir dan kawan-kawan berpikir, kalau begitu kita harus juga masuk partai politik. Nggak cukup hanya dengan pembela Islam. Maka Pak Nasir kemudian menjadi oleh Pak Sabirin diminta menjadi Ketua Sarekat Islam Cabang Bandung. Nanti sudah itu, Pak Nasir juga ketika Pak Sukiman Wiryasanjoro membuat Partai Islam Indonesia, Pak Nasir juga ikut di
Partai Islam Indonesia. Selain itu Pak Nasir juga ikut di Jong Islamiten Pon. Nah, disitulah Pak Nasir bertemu dengan Pak Rum, berkenalan dengan Pak Kasman, dengan Yusuf Ibisono, nah itu. Dengan Prawoto, ini sesama aktivis JIB. Juga berkenalan dengan gadis aktivis JIB namanya Nur Nahar, yang kemudian menjadi istrinya Pak Nasir. Ada bukan hanya Pak Nasir yang dapat sesama aktivis JIB, JIBDA, JIB bagian perempuan. Itu Pak Rum juga, istrinya Pak Rum itu aktivis JIB. Istrinya Pak Kasman juga aktivis JIB. Jadi biasalah itu kalau zaman sekarang Pak Rahman Sagap itu HMI dapat HMI Wati itu biasa aja itu. Jadi bukan sudah ada anunya, sudah ada riwayatnya dari dulu gitu. Jadi inilah apanya. Jadi selain sekolah, Pak Nasir itu belajar Islam kepada Ustaz Hasan, juga mulai bersosialisasi baik di JIB maupun di Partai Sarekat Islam dan Partai Islam Indonesia. Terus sekalian, Pak Nasir menyampaikan dalam masa ini ada 3. Pak Nasir mencatat ada 3 orang yang mempengaruhi Pak Nasir. Pertama, Ustaz Hasan. Sudah pasti itu. Karena dari Ustaz Hasan, Pak Nasir memperdalam Islam. Yang kedua, dari Haji Agus Salim. Dari Haji Agus Salim itu, Pak Nasir belajar politik. Bagaimana memecahkan masalah. Jadi sering itu Pak Nasir datang ke rumah Agus Salim, diuraikan masalahnya bla 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 bla. Nanti Agus Salim jawab itu. Oh, dibentangkan lah bla 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 bla. Sampai akhir kata, kok nggak ada kesimpulannya. Lalu kata Pak Nasir, Pak Haji, terus kesimpulannya apa? Lah, masa saya harus yang menyimpulkan? Kan ini urusan saudara, bukan urusan saya. Silahkan simpulkan sendiri. Saya sudah menguraikan itu masalahnya. Yang ketiga, yang mempengaruhi Pak Nasir itu, Syekh Ahmad Surkati. Ketika itu Syekh Ahmad Surkati tinggal di Bogor. Suatu ketika, nah Pak Nasir ini, masa ini Pak Nasir sudah, nanti akan saya kemukakan juga, Pak Nasir sudah memimpin pendidikan Islam. Suatu ketika Pak Nasir datang ke Bogor, ke rumah Syekh Surkati. Ketika tiba di situ, Syekh Surkati sedang ngajar, sedang ada majelis di situ, ya kayak semacam majelis taklim lah, yang banyak orang hadir di situ. Ketika melihat Nasir datang, kata Surkati, ini saudara Nasir datang ini. Sini saudara Nasir. Disuruh duduk di sebelahnya, lalu dikenalkan. Sudah tahu, ini Nasir jauh lebih muda dari saya. Tapi dia punya lembaga pendidikan, ini luar biasa. Muridnya di mana-mana. Jadi dipuji-puji Nasir. Jadi kata Pak Nasir, rupanya begitu cara para pendahulu itu membesarkan pada junior. Nah yang keempat, itu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Jadi ketika Pak Cokro Aminoto berkunjung ke Bandung untuk mendatangi cabang-cabang SI di Bandung dan sekitarnya, Pak Nasir waktu itu ketua SI Bandung, ikut menjemput di stasiun Bandung. Inilah pertemuan pertama Pak Nasir dengan Cokro Aminoto. Ketika beliau menjemput itu, terkejut Pak Nasir. Karena sudut matanya melihat Cokro Aminoto itu datang bukan hanya bawa tas, tapi juga bawa velvet. Velvet itu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Itu tempat tidur yang bisa di setel, bisa dibawa. Ada. Masih ada ya? Kamu sih punya. Nah, ya. Untuk ke Aceh Rohingya dulu.
Jadi Pak Nasir apa namanya heran. Ini kok Cokro Aminoto ngapain Pak Cokro ini kok bawa pelbel? Ditanya, Pak Cokro, kenapa bawa pelbel? Oh, kata Cokro, ini begini, gitu, supaya saya tidak menyusahkan tuan rumah yang saya datangi. Jadi dengan pelbel ini saya bisa tidur di mana saja. Saya bisa tidur di emper masjid, gitu. Pokoknya saya bisa tidur di mana saja dengan ini, tanpa harus menyusahkan tuan rumah yang saya datangi. Pak Nasir mencatat itulah seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak mau menyusahkan kader-kadernya. Nah, saudara sekalian, akhirnya Pak Nasir mulailah tadi sudah saya katakan membuka kursus. Kursus dari mulai 5 orang. Akhirnya menjadi banyak, bertambah sampai akhirnya Pak Nasir merasa perlu, wah kalau begini saya harus belajar tentang ilmu pendidikan, maka Pak Nasir ikut kursus guru. Nah, tahun awal 30-an itu. Makin berkembang, akhirnya Pak Nasir membuatlah lembaga pendidikan namanya Pendidikan Islam, Pendis. Di situ ada TK. Jadi Pak Nasir membuka TK, Pak Nasir membuka apa namanya HIS, membuka MULO. Jadi dari pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Ini dari 1932 sampai 1942, 10 tahun. Jadi kalau saya baca dari yang ditulis oleh Pak Nasir itu, Pendis ini itu lebih banyak mengajarkan keterampilan. Jadi kayak sekolah vokasi sekarang ini, kayak SMK. Jadi ada seorang dermawan di Bandung misalnya mewakafkan 1 hektar tanahnya untuk praktek perkebunan dan persawahan. Jadi kata Pak Nasir, supaya mereka nanti kalau keluar dari sini, mereka bisa memasuki kehidupan ini. Jadi diajarkan itu, tapi bukan cuma itu. Kemarin sudah saya singgung sedikit tuh ketika saya merespon Mas Imam. Di Pendis itu juga diajarkan kesenian. Jadi anak-anak Pendis itu diajar oleh Pak Nasir itu apa namanya tonil. Nah, zaman itu namanya tonil, sandiwara. Itu rutin berlatih. Diajarkan juga oleh Pak Nasir itu musik. Pak Nasir lah yang mengajarkan murid-muridnya bagaimana bermain biola. Tapi kata Pak Nasir, ya nggak gila-gilaan lah, yang penting sekedar bisa saja. Juga kepada mereka ditampilkan diajarkan keterampilan. Nanti setahun sekali hasil karya anak-anak itu dipamerkan, dijual. Ada yang bikin baju, ada yang bikin kue dan sebagainya lah. Wah, itu senang itu, orang-orang tua senang itu datang. Jadi itulah yang dilakukan oleh Pak Nasir selama 10 tahun dari 1932 sampai 1942. Ternyata Pendis itu kemudian tidak hanya di Bandung. Dia ada di Banjarmasin, dia ada di Bogor, dia ada di Tanjung Priuk, dia ada di Cirebon, ada di beberapa tempat. Tapi ketika Jepang datang, oleh Jepang, sekolah ini ditutup. Jadi inilah, teman-teman, inilah proses, menurut saya proses bagaimana Nasir menemukan dirinya. Di masa-masa inilah ya mulai lahir tulisan-tulisan Nasir yang bersifat polemis. Misalnya menanggapi di masa-masa ini, di masa-masa beliau di Pendis inilah berpolemik dengan Soekarno. Yang kalau kita lihat itu di Kapita Selekta itu ada. Sebenarnya itu lebih bagus kalau tulisan polemik Soekarno-Hatta itu diterbitkan ulang dalam satu buku. Dulu pernah ada itu. Diterbitkan oleh satu buku, polemik Soekarno-Nasir. Kalau sekarang terbitkan lagi, saya kira itu akan lebih baik. Kalau sekarang kita payah tuh.
Kalau pengen baca polemik itu kita harus baca di bawah bendera revolusi yang tebal itu, lalu kita baca lagi tulisan-tulisan Natsir. Jadi inilah sore ini yang dapat saya sampaikan. Ini kan masih ada longgar waktu, mungkin saya lihat ada Bang Nur. Nah, saya kira perlu Bang Nur untuk menyampaikan tanggapan teman-teman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lukman, terima kasih. Saya sebelum ini ya, nanti di perdalam sama Bang Nur, sama Mas Imam, dan teman-teman yang lain. Saya ingin tanya nih, bisa jadi dijawab juga oleh Bang Nur nanti sama Mas Imam ini. Itu bagi saya suatu keberanian yang luar biasa ya, dan kita sering menghadapi dilema seperti ini nih. Bagi kita mungkin dilema. Ketika Pak Nasir lulus SMA itu kan dengan AMS itu SMA ya, Mas? Iya, betul. Cita-cita kita kan mau jadi Mr. Indirecten tuh. Pak Nasir, itu kan cita-cita sejak kecil, bahkan cita-cita orang tuanya itu. Atau jadi sekolah ke luar negeri, ekonomi seperti itu kan luar biasa. Itu idola semua orang gitu. Ini perjalanan spiritual yang mana gitu ya, Kang Lukman, sehingga dia berani melepaskan mungkin surga dunia itu. Dia memilih untuk tidak populer gitu. Ya, ngurusin yang nggak diurus orang lah gitu. Mengurusin agama nih gitu ya. Padahal kenapa dia nggak bersabar saja? Ini kan baru lulusan SMA kalau sekarang mungkin ya. Ya nanti 3 tahun lagi mungkin kita atau 4 tahun jadi itu kan lebih matang tuh. Kenapa dia seolah-olah udahlah nggak usah nunggu sekarang saatnya, nggak usah buru-buru gitu. Itu gimana bisa ngambil keputusan berani kayak begitu, Kang Lukman? Iya, kenapa Nasir melihat ya waktu itu tantangannya di situ. Bagaimana anak-anak sekolah menengah itu ya mulai sekolah mulai HIS sampai AMS itu sampai HBS mereka Muslim, tapi mereka nggak bangga. Itu buat Pak Nasir itu tantangan betul, itu bahaya betul. Jadi dia lihat misalnya kayak Soekarno itu Muslim, tapi sikap dia terhadap Islam itu kan waktu itu kan sangat merendahkan. Nanti sudah dia belajar dengan di ND dengan Ustaz Hasan, mulai agak berubah Bung Karno itu. Ya, jadi menurut saya itu ya memang belajar dengan Ustaz Hasan itulah yang paling memotivasi Pak Nasir. Tapi dari sini juga Pak Nasir akhirnya bertemu dengan Umi Nur Nahar itu, dengan istrinya. Ini catatan. Jadi itu yang luar biasa. Pendis itu bukan sekolah yang mewah. Itu lebih banyak anak-anak yang nggak bisa belajar, nggak bisa bayar. Belajar mau, bayarnya nggak mau. Bukan nggak mau, nggak punya duit. Nah, Pak Nasir itu ya kali murid bertambah, makin banyak, itu sekolahnya berpindah-pindah. Jadi udah nggak tertampung, dia cari lagi di mana ada gedung yang disewakan, dia sewa. Kadang-kadang nanti sewanya belum lunas. Satu ketika datang orang menagih sewa. Umi lagi hamil. Dia payah Pak Nasir itu menahan supaya orang ini sabar dulu lah. Enggak. Tetap diminta keluar. Pak Nasir bilang, oke, kalau mau nantilah, jangan hari ini. Nanti biar saya minta anak-anak ini juga ikut merobohkan gedung. Ini mau dirobohkan gedung. Nah, sering kata Pak Nasir, jadi akhirnya, inilah takdir Allah. Kemudian Umi Nur Nahar itu sebenarnya dia sudah jadi guru TK, guru negeri ada TK apa sih waktu itu? Pokoknya ini negeri, guru TK negeri. Entah bagaimana Umi Nur Nahar ini kemudian mau membantu Pak Nasir di Pendis itu menjadi guru TK. Kata Pak Nasir bahkan bukan hanya menjadi guru tapi juga bawa murid. Gitu. Nah, enggak sekedar itu, Umi Nur Nahar kemudian berhenti dari
status pegawai negeri itu untuk full membantu Pendis. Sampai akhirnya kemudian saling jatuh cinta, menikah. Pak Nasir bercerita, Umi itu punya gelang. Gelang itu hasil dari tabungannya selama mengajar sebagai PNS. Tapi kata Pak Nasir, itu gelang lebih sering ada di Pegadaian ketimbang di tangannya. Kenapa? Setiap kali Pendis kekurangan uang untuk membayar honor guru, untuk membayar uang sewa gedung, untuk bayar buku, untuk macam-macam keperluan sekolah, itu dengan rela Umi itu mencopot gelangnya. Dan kata Pak Nasir, tidak pernah ada Pak Umi itu bermuka masam ketika melepas. Lepas saja. Jadi lebih sering ada di Pegadaian. Jadi saya kira bukan hanya Pak Nasir, di belakang Pak Nasir itu ada Umi yang sangat mendukung perjuangan Pak Nasir itu. Saya kira itu Pak Sekjen. Ya, silakan Bang Nur memperdalam. Kita akan sering ketemu ini, jangan kemana-mana, Bang Nur. Yang membuat tesis tentang Muhammad Nasir di Malaysia ya, pasti memperdalam sekali. Iya. Sekedar bahkan saja. Iya. Nasir di AMS itu kan seperti jadi dikatakan Pak Lukman tadi kan anak-anak itu Islam tapi tidak memahami Islam. Selain itu mereka juga istilah Pak Nasir itu memperolok-olokkan Islam. Kalau kita istilah di Medan itu mengejek-ngejek Islam, mendiskreditkan Islam, melihat Islam secara sebelah mata. Nah, jadi Pak Nasir itu tertantang. Ini yang salah siapa? Apakah orang tuanya yang salah? Apakah salah mereka? Dan Pak Nasir menarik kesimpulan, ini yang salah adalah pendidikan mereka. Di situ dia mulai menyadari. Jadi kalau anak-anak ini harus dirubah, mungkin generasi mereka sudah tidak lagi, tapi generasi itu harus dimulai dari pendidikan. Revolusi pendidikan itu. Nah, oleh karena itulah Pak Nasir mantap ya, mengurungkan niat-niatnya itu. Ya. Jadi dia sudah memantapkan diri untuk, dan dia mengatakan dia punya tanggung jawab sosial yang lebih besar dibandingkan dia masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Stenderhasten atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam itu. Karena kalau itu kan untuk lebih menunjuk pada pribadi dia, keluarga dia. Tapi kalau ini kan untuk sosial kemasyarakatan, maslahatnya untuk orang banyak. Nah, di situ dia lebih tertantang, makanya dia memutuskan untuk menolak itu, mendirikan sekolah itu. Dia mengambil pendidikan profesional, sekolah, membekali dirinya gitu. Nah, tadi seperti katakan Pak Lukman, orang tuanya menyadari kalau ketika berita itu disampaikan ke Tuan Guru Hasan sendiri kaget mendengar itu, Pak Nasir. Saya kaget mendengar itu. Tapi karena itu sudah keputusan Nasir, ya dia sangat menghormati. Ya, setelah dia mendapat teman perjuangan lah gitu untuk membela Islam itu. Nah itu. Lalu tadi yang dikatakan Pak Lukman juga, Umi Nur Nahar itu mengajar di TK, saya lupa namanya. Jadi pindahnya sekolah itu di samping kena penuh, tapi kena tidak mampu bayar sewa. Jadi orangnya menuntut sewa kosongkan, ya udah kosong, cari tempat yang lain. Kosongkan, ya Lengkong pertama itu, berapa tempat lah. Kalau salah saya 4 tempat sama di Bandung itu. Nah itu dikosongkan sampai ketika terakhir tadi kan murid-muridnya mau dirobohkan, kita maksud nanti murid-murid kami ikut menurunkan genteng-genteng supaya gentengnya bisa dimanfaatkan gitu. Nah itu jadi tantangan-tantangan seperti itu. Memang dia didukung oleh Umi Nur Nahar itu dengan pengorbanan demikian rupa, ya. Berhenti dari guru TK di yayasan di sekolah negeri itu, jadi dia masuk ke Pendi. Sehingga gelangnya itu berpindah dari lemari pajak gadai ke dari lemari di rumah ke lemari pajak gadai. Di Selapak Nasi itu lemari itu. Dari lemari
di rumah lemari Pak Jaka sering berpindah dia. Tapi muka Umi Nur Nahar, kata Pak Nasir, tidak pernah murung, tetap ceria. Jadi kalau ada uang, tebus lagi. Perlu lagi bayar gaji guru, pindah lagi ke Pak Gadai. Nah lalu seingat saya sedikit menambahkan tadi, pertemuannya dengan Syekh Maksur Kasih itu di Bogor itu, tentunya setelah awal sebelumnya ketika dia datang ke situ, tujuan utama itulah untuk meminta uang zakat kepada para agnia yang keturunan dari jamaah, dari orang-orang Arab di Bogor. Jadi murid-murid Syekh Maksur Kasih ini kan banyak orang-orang Arab yang datang dari sekitar Bogor. Jadi Pak Nasir datang ke situ meminta adu mereka lah, dan kata Pak Nasir ini adalah hak murid-murid kami, hak mereka yang ada di tuan-tuan. Jadi dia kaitan itu dan itu diperkuat lagi oleh Syekh Maksur Kasih. Nah, jadi dia berkunjung situ untuk mencari atau untuk membela kepentingan umat dalam rangka membayar iuran-iuran itu. Saya pikir itu yang sedikit bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, silakan. Oh ya, Ustaz Farid Ahmad Okbah. Ya. Assalamualaikum. Jadi memang menarik ya terhadap perjalanan Pak Nasir ini. Pertanyaan sekjen itu mumtaz itu. Kenapa dia mau mengorbankan kuliahnya untuk lebih tinggi, justru terjun ke lapangan. Jadi memang pola para tokoh itu begitu. Jadi mereka itu menyimpulkan ada dua kayaknya, Jen. Jadi ada sekolah yang teoritis, itulah perguruan tinggi itu. Tidak jarang itu menjadi menara gading bahkan. Ada yang sekolah kehidupan. Ini yang banyak ditempuh oleh para tokoh itu. Makanya muncul banyak tokoh-tokoh hebat itu karena kehidupan. Soekarno itu hebat bukan karena ITB ataupun sekolah itunya, karena di lapangan. Pak Hamka pun seperti itu. Perhatikan tokoh-tokoh dunia, itu lebih banyak mereka memang hebat karena ditempa oleh kehidupan. Sekarang ini coba lihat, banyak profesor secara teoritis hebat otaknya itu. Tapi kenyataannya di lapangannya luar biasa. Peranannya apa coba? Bahkan saya pernah kedatangan seorang profesor mengajukan pekerjaan ya. Pada waktu saya menjadi staf ahli di satu penerbitan gitu. Saya tes tuh profesor itu. Kok bisa Anda sebagai profesor datang ke sini cari kerjaan ya? Jadi itu berarti kan kualitas kemampuan mengelola kehidupannya itu kan tidak canggih gitu. Sementara orang-orang yang berada dalam perjuangan itu luar biasa kadang-kadang kelebihan kerjaan. Nah, kemudian kesimpulan para ulama ini, Jen. Ini teori ulama ini, Jen. Kenapa Pak Nasir itu hebat? Karena dia mengangkat Islam. Jadi kalau mereka itu nyebut ada 3 komponen hebatnya satu perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi-generasi hebat itu. Yang pertama, selalu mengangkat Islam. Yang kedua, diangkat oleh pioner-pioner, ya, pejuang-pejuang Islam. Baru didukung oleh dunia, dana lah itu. Dana atau ke fasilitas dunia itu. 3 ini polanya, Jen. Yang disimpulkan oleh para ulama. Tetapi ketika kemudian terjadi pergeseran, tokoh itu, orang nomor 2 tadi itu ditaruh di atas, Jen. Islamnya nomor 2, Jen. Didukung oleh dunia. Inilah yang sekarang terjadi. Bicara NU, Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh yang tampil, bukan Islamnya. Bicara Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, bukan Islamnya, tokohnya. Bicara Dewan Dakwah, bicara apa lagi? Persis, Hasan. Terjadi pergeseran. Jadi. Ya, dari pergeseran perjuangan membela Islam, jadilah membela tokoh atau membela organisasi. Ada pergeseran di situ. Jadi pertama itu Islam, kemudian oleh pioner, oleh dunia, itu yang harusnya begitu. Kemudian keduanya bergeser, tokoh dulu, baru Islam, baru dunia. Yang ketiga lebih parah lagi, Jan. Ini dunia politik, Jan. Dunianya nomor 1, Jan. Ya, pragmatisme, proyek, itu nomor 1, diangkat oleh tokoh-tokoh yang mengaku perjuangkan Islam, tetapi Islamnya di bawah, Jan.
Islamnya di bawah posisinya. Kira-kira pola yang kedua, ketiga ini benar nggak ini? Ini harus kita koreksi. Makanya kalau kita ingin berjaya harus mengikuti pola Pak Nasir, pola tokoh-tokoh itu. Islamnya di atas, diangkat oleh para pionir-pionir ini. Ditunggu dengan dunia. Tidak seperti yang kedua, apalagi yang ketiga terjadi bergeser jauh lagi itu. Jadi orientasinya duniawi, diangkat oleh tokoh-tokoh yang mengaku berjuang Islam, tetapi Islamnya di bawah. Makanya mereka hanya lebih ke arah semangat saja, semangat Islamnya yang muncul. Karena kalau itu yang tambahan, jazakallah khair. Mencerahkan kita. Silakan Mas Imam Suharjo ini. Silakan Mas ditambah. Bentar. Akan melihatnya dari perspektif lain. Ya. Saya akan melihat dari latar belakang budaya Pak Nasir sebagai orang Minang. Mengapa Minang? Minang itu hal yang istimewa bagi saya dan bagi mungkin perbedaan dengan suku-suku yang lain. Gus Dur kalau nggak salah pernah menulis bahwa dari segi populasi, orang Minang itu ada pada posisi kesekian. Yang pertama orang Jawa, kedua Sunda, kemudian suku-suku lain, baru tuh Minang. Dari segi populasi. Tetapi dari segi orang yang terdidik, pada awal-awal kemerdekaan itu, orang Minang itu justru jumlahnya lebih menduduki posisi kedua setelah orang Jawa. Jika orang Jawa yang jumlahnya memang paling besar, kemudian di situ banyak kesultanan, banyak kerajaan-kerajaan, banyak priayi yang oleh politik etis sebagaimana dikatakan oleh Pak Lukman tadi, bersekolah, kalau mereka banyak orang terpelajar itu hal yang wajar. Tetapi orang Minang yang orangnya tidak banyak, tetapi jumlah orang yang terdidiknya itu menjadi nomor 2 terbanyak setelah orang Jawa. Itulah yang menjawab pertanyaan kenapa kemudian yang menjadi wakil presiden itu Muhammad Hatta. Orang Minang, bukan orang Sunda, bukan orang Bugis dan sebagainya. Itu juga yang menjawab kenapa tokoh-tokoh Minang di awal kemerdekaan itu banyak sekali. Ada Muhammad Yamin, ada Haji Agus Salim, ada Pak Nasir, ada ya banyak sekali. Nah, ini mungkin hal yang membawa latar belakang ini membawa kenapa Pak Nasir itu kemudian sangat suka kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Karena memang orang-orang Minang itu suka kepada sekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah yang dibuat oleh mereka itu, misalnya oleh Rahmah El Yunusia, tokoh pendidikan, kalau nggak salah Agabiah Putri ya, kalau nggak salah ya, Pak Lukman bisa dikoreksi ya. Kemudian misalnya ada di dunia Islam misalnya ada ulama besar Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang jadi guru besar Islam di Mekah yang menjadi guru dari hampir semua tokoh-tokoh Islam Indonesia. Ahmad Khatib lah gurunya Pak Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Ahmad Dahlan, gurunya Syekh Khalil Madura dan sebagainya. Nah, itu orang Minang dalam hal ini memang banyak. Mungkin itu yang perlu juga sebagai cara pandang yang lain. Nah, kemudian ketika Pak Nasir di Bandung, sekolah di AMS misalnya, jelas bahwa dia punya potensi seperti itu. Itu pun dilatar belakangi dengan penderitaannya ketika dia di sekolah ditolak-tolak dan akhirnya bisa masuk ke AMS. Dan ketika dia punya peluang untuk masuk perguruan tinggi di luar negeri, yang itu sangat-sangat prestisius, dia tinggalkan. Ada yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin Pak Nasir itu telah menetapkan roadmap, ya, peta jalan karirnya sendiri. Itu Pak Nasir. Dia dimulai dengan kebiasaannya menulis, dimulai dengan kebiasaannya berdiskusi dengan Ustaz Hasan. Saya ingin berbandingannya begini. Saya, sebagaimana kemarin saya ceritakan, saya adalah anaknya orang Masyumi. Ayah saya pengurus Masyumi anak cabang di satu kecamatan. Ketika saya menjadi aktivis HMI, hampir semua tokoh Masyumi yang di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Jember saya datangi. Ada kemiripan kebiasaan mereka itu. Di ruang tamunya itu bukunya banyak. Di tingkat kecamatan itu. Bukunya banyak dan kalau diskusi, apa saja diskusi. Perihal ayah saya, karena pedagang kitab, dia lebih banyak diskusi tentang agama, bahasul masail, bahasa kininya, tetapi juga membahas yang lain-lain. Saya membandingkan ini, kalau di HMI kan ada proses perkaderan. Di Masyumi tidak ada. Tetapi kenapa ada kesamaan? Kesamaannya apa? Kesamaannya senang kepada pemikiran, berolah pemikiran, senang kepada konsep-konsep dan sebagainya. Itu mungkin salah satu adalah diilhami oleh kebiasaan Pak Nasir, yang dari muda, dari umur belasan tahun udah berpolemik, dari belasan tahun udah menulis buku, dan subhanallah, selain Hamka, dialah barangkali tokoh yang paling banyak bukunya. Kalau di Hamka mungkin nggak tertandingi karena banyak sekali.
Nah, itu menurut saya dia telah menulis peta jalannya sendiri, maka ketika dia menolak peluang untuk sekolah itu, memang dia udah yakin betul bahwa dia memang yakin dunia pendidikan itu harus diambil. Maka dia dengan segala sukacita dan duka cita dia melaksanakan apa konsepnya yang pendidikan Islam itu. Yang kedua, bahwa Pak Nasir itu adalah manusia dengan gagasan, manusia dengan ide. Ide bagaimana dia melawan tadi orang Kristen itu siapa namanya? Belanda itu. Ide bagaimana dia pendidikan dan ide yang lain. Bahkan yang besar pun contohnya adalah ketika dia diceritakan oleh Pak Lukman itu ketika dia membuat apa namanya? Petisi ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia itu, mosi integral. Itu kan gagasan itu. Gagasan itu tidak gampang. Hanya orang yang biasa punya konsep, hanya orang yang biasa menulis, orang yang biasa berpikir, yang bisa punya gagasan yang besar. Tetapi punya gagasan pun juga tidak gampang kalau tidak bisa melaksanakannya. Jadi Pak Nasir menurut hemat saya, bukan hanya manusia dan gagasan, tapi dia manusia juga yang mampu melaksanakan gagasannya itu. Yang berikutnya, tidak gampang juga bagi orang punya gagasan kalau tidak punya kemampuan untuk melobi, tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-idenya. Pak Nasir adalah orang yang mampu mengkomunikasikan ide-idenya. Maka kemudian ketika dibikin pendidikan Islam, ya bukan hanya di Bandung, kata Pak Lukman tadi, ada di Bogor, ada di beberapa tempat. Siapa sih yang tertarik membuat pendidikan Islam ketika orang kepingin jadi amtenar, ketika orang ingin menjadi guru, tapi guru pemerintah. Sedangkan guru seperti pendidikan Islam kan sederhana hidupnya. Tetapi itulah yang dipilih. Nah, itulah Pak Nasir menurut saya. Kemudian tadi di awal-awal itu ya ada disebut tentang nasab oleh Pak Sekjen ya. Pak Nasir itu adalah keturunan seorang juru tulis ya. Itu nasabnya. Perlu diingat selain ada nasab perlu juga dilihat nisab. Nisab itu ukuran, ya. Kapasitas ya. Ada orang yang nasabnya bagus, tapi nisabnya nggak bagus. Ada keturunan kiai besar, tapi dia tidak bisa menjadi kiai. Tidak ada belajar, dia malas. Ada yang seperti itu. Padahal nasabnya bagus, tapi nisabnya tidak bagus. Nasab yang bagus, kemudian nisabnya tidak bagus, menjadikan yang lain itu nasib. Nasibnya juga bagus juga. Gitu. Jadi antara nasab, nisab, dan nasib itu menurut saya tiga hal yang berkait berkelindahan. Saya melihat Pak Lukman itu nasabnya bagus. Karena Pak Lukman itu kakeknya seorang pejuang. Ayahnya seorang pejuang. Dia pecinta tokoh-tokoh Masyumi, suka menulis, maka nasabnya bagus. Dia punya kapasitas yang bagus, dia mampu menuliskan ini semua, gagasan-gagasannya, maka akhirnya nasibnya pun bagus. Nasabnya bagus, nisabnya bagus, nasibnya pun bagus. Itulah Pak Lukman. Maka saya kalau ketemu Pak Lukman itu, baik di WA atau apa, yang pertama-tama saya lakukan adalah saya doakan, kemudian dia sehat dan selalu panjang umur. Supaya dari tangannya terus lahir tulisan-tulisan yang bermanfaat. Yang tidak banyak orang yang bisa seperti dia. Itu menurut saya. Saya kira itu. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mari kita biasakan berpolemik. Berpolemik itu jangan takut. Berbeda pendapat itu adalah mengasah pikiran. Nah kita kan sekarang ini, kalau berbeda pendapat jadi musuh. Ini yang nggak bagus. Maka kebiasaan berpolemik, kebiasaan menulis buku di kalangan para musisi, saya kira harus dihidupkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Imam. Sebelum terakhir ke Pak Lukman ini, mungkin ada satu lagi dari Pak M. Rijal atau siapa? Ini ada Taufik nih. Taufik Hidayat atau siapa nih? Coba Pak Doktor, namanya aja. Ya. Silakan. Dari siapa? Oh ya, kalau nggak ada yang lain, Pak Ustadz Farid akan menambahkan terakhir ya. Ya, silakan. Jadi, Assalamualaikum. Ada satu yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi bagus sekali. Saya tangkap dia bahwa kehebatan Pak Nasir dan tokoh-tokoh yang lainnya itu karena merasa terancam, Jen. Ada musuh besar yang mengancam, Jen. Itu yang mendorong mereka itu muncul daya juangnya itu. Saya mau tanya contohnya umpamanya, apa beda Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya? Muridnya hebat semua. Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi mungkin lebih hebat pada bidang keilmuannya dibanding Ibnu Taimiyah pada bidangnya itu. Seperti Zahabi lebih hebat bidang hadisnya daripada Ibnu Taimiyah.
Tetapi murid-muridnya ini tidak berbuat seperti dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah tahu kekuatan lawan. Dan dia berusaha untuk menangkal kekuatan lawan dari luar dan bagaimana menyatukan dari dalam. Nah, itu yang dialami oleh Pak Nasir. Dia memahami tentang kekuatan lawan sehingga mendorong dia untuk bekerja luar biasa, melakukan langkah-langkah untuk pembuatan penguatan di dalam dan menangkal kekuatan lawan itu. Itu barangkali tambahan jadi. Ya, terima kasih Ustaz. Situasinya mungkin hampir mirip ya. Silakan Pak Lukman sekaligus mengakhiri. Ya, benar itu Ustaz yang disampaikan oleh Ustaz Farid Oqbah itu. Jadi memang Pak Nasir merasa pada waktu itu ada tantangan. Tantangan itu harus dihadapi. Jadi bukan ditinggalkan, dihadapi. Nah, karena itu Pak Nasir dengan sadar masuk dia ke Partai Sarekat Islam. Masuk ke Partai Islam Indonesia. Kenapa? Karena menurut Pak Nasir, ya untuk berjuang ini kita memerlukan alat. Jadi di situ, di soal nawa itu, Pak Nasir itu masuk partai, bukan karena untuk kepentingan pribadi, tapi karena memang untuk memperjuangkan. Ada sesuatu yang ingin dia perjuangkan. Nah, karena itu, yang oleh Pak Nasir terutama dilihat adalah, ini soal perbedaan niat. Bagi Soekarno dan kawan-kawan, kalau Indonesia nanti merdeka, Indonesia merdeka itu harus dipisahkan dari urusan-urusan agama. Bagi Pak Nasir dan kawan-kawan tidak. Justru agama itu harus menjadi sumber motivasi. Justru negara itu harus membuka diri terhadap intervensi wahyu. Di situ anunya. Perbedaannya, karena itu di tahun-tahun ini kita melihat lahirlah tulisan-tulisan Pak Nasir mengenai Islam dan kebangsaan. Dengan pokok-pokok pikiran, pertama, Islam bukan semata-mata agama dalam arti ibadah. Dengan pengertian sempit, hanya ibadah pada Allah. Yang kedua, Islam menentang penjajahan manusia atas manusia. Jadi umat Islam wajib berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Ini tulisan-tulisan Pak Nasir di masa itu, tema-temanya. Ketiga, Islam memberi dasar-dasar yang tertentu untuk satu negara yang merdeka. Jadi memberikan dasar-dasar ideologi. Keempat, umat Islam wajib mengatur negara yang merdeka itu atas dasar bernegara yang ditetapkan oleh Islam. Kelima, tujuan itu tidak akan dapat dicapai oleh umat Islam apabila mereka terus berjuang mencapai kemerdekaan dalam partai kebangsaan semata-mata. Apalagi sampai bersifat membenci Islam. Kan ada tuh partai yang membenci Islam. Keenam, oleh karena itu umat Islam masuk dan memperkuat perjuangan mencapai kemerdekaan yang berdasar cita-cita Islam dari awal. Jadi ini di sekitar itu akhir tahun 30-an sampai awal tahun 40-an, itulah tema tulisan Pak Nasir kalau kita baca di Capitas Recta itu. 6 tema itu. Semua dasarnya adalah Islam. Nah, sekarang, tapi juga, walaupun Pak Nasir itu dan kawan-kawan tidak sepakat dengan Soekarno, berpolemik, harus dicatat juga. Ketika Soekarno ditangkap oleh Belanda, di penjara di Sukamiskin, orang pertama yang membesuk Bung Karno itu adalah orang-orang pembela Islam, bukan orang PNI. Nah, di situ Pak Nasir dan kawan-kawan memenangkan akhlak perjuangan. Saya kira itu, Pak Sekjen, yang bisa saya sampaikan sore ini. Mas Imam, terima kasih. Bang Nur, Ustadz Farid Oqbah, sudah memperkaya obrolan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lukman Hakim. Insya Allah ya, kita sambung lagi besok ini. Kita, Bang Nur, jangan kemana-mana besok ini. Penting juga ini untuk generasi ke depan ini.
Ya, Mas Imam apa lagi? Tadi mungkin harus dijawab. Mungkin betul ada kaitan seperti yang Mas Imam bilang. Ini ada kultur gitu di situ. Saya ingin mungkin PR buat Kang Lukman ini. Tercermin nggak mungkin waktu dia seperti di Padang ya, waktu dia di sekolah dasar itu, gagasan-gagasan besar dia itu. Sehingga dia, jadi nggak aneh kalau dia memilih jalan, dia berani memilih jalan itu nggak aneh karena ada kultur yang sebut Mas Imam, ada muncul gagasannya udah sejak lama gitu, sehingga potensi itu udah kelihatan sejak awal gitu ya. Ya, insya Allah mungkin kalau ada waktu, karena ini penting sekali, ini hikmah yang ingin kita ambil buat anak kita semua, ada keberanian seperti itu. Kita tutup bersama-sama dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.